kami dan anak-anak kami. Allah, kasihan. Pakai apa beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Bendera merah putih itu tegakkan itu Pak, yang suci dan berani. Saya sendiri berani Pak. Sekarang ini ditangkap pun, dimatikan pun di sini. Asalkan saya tetap dengan suami saya. Mereka terus dikriminalisasi oleh aparat kepolisian. Kami kalau nggak bertani, kami tidak bisa makan. Hak kami hanya mempertahankan hidup kami, tanah adat kami. Berikan jalan pergunakan sebelah kanan. Ya, kembali lagi kita di program DPC Pradi RPA Kota Medan, Cakap-Cakap Hukum bersama Abang Da kita, Bang Lamsiang Sitompul. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya, sebelum Abang ini menjelaskan, Abang ini adalah Ketua Umum Horas Bang Sobata ya, Bang ya? Siap. Boleh Bang sedikit cerita profil Abang, biar didengar pemirsa atau rekan-rekan yang di luar sana? Oke, saya berlatar belakang advokat. Saya disumpah itu tahun 2002 atau 2003. Pertama sekali ada Pradi. Iya. Karena dulu kan belum ada wadah tunggal saat itu. Awalnya kan hanya Pradi nih. Jadi saya disumpah sekitar itu. Berarti sekarang sudah 22 ke 23 tahun ya. 23 tahun beracara Bang ya? 23 tahun beracara dengan segala seluk-beluknya. Lalu tahun 2008 kami mendirikan organisasi namanya Horas Bang Sobata. Latar belakang pendirian organisasi ini karena seringkali orang Batak ini ya dihina, ya direndahkan gitu ya. Sampai kita berpikir ya ini harus diproses secara hukum. Baru pada saat itu ada seorang yang menghina Batak, lalu saat itu kita adukan ke Polda, kita lakukan upaya-upaya sehingga orangnya ditangkap, diadili, dan dihukum. Proses-proses hukum ini juga sering kita bersamai juga, kita lakukan bersama-sama dengan penggiringan pembentukan opini-opini. Iya. Yang dengan tujuan agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan hukum, sesuai dengan rasa keadilan gitu. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya di negara kita ini ada istilah no viral no justice. Gitu ya. Jadi tapi viral saja tidak cukup. Kita juga memviralkan suatu kasus tentu juga dengan dasar hukum yang kuat, yang jelas ya. Perkara ini sebenarnya banyak orang yang gagal dalam penanganan perkara. Contohnya perkara pidana. Dia melapor, yang dilaporkan ini sampai kapan nggak jelas, ya kan? Iya. Nggak jelas. Orang penanganan perkaranya kadang dari naik sidik, dari naik lidik ke sidik aja susah. Naik sidik, penetapan tersangka susah gitu ya. Iya. Sebenarnya ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi faktor yang harus dipikirkan. Perkara di kepolisian itu sangat tinggi gitu. Benar. Sangat tinggi. Kalau kita lihat LP itu sangat banyak laporan polisi itu. Jadi kalau di polisi, tingkat polsek lah yang pernah kulihat. Ada total crime, ada total clearance namanya. Total crime berarti LP yang masuk ke satu polsek, katakanlah dalam satu tahun 500 LP gitu. Dalam satu polsek, LP-nya ini gitu. Tapi yang terselesaikan ini, ya kurang tahu juga. Kalau dengar Kapolda atau Kapolres mungkin perlu jelas itu. Berapa persen sih yang selesai gitu? Benar. Berapa persen yang selesai? Jadi penyidik itu juga mumet. Kalau kita ke kantor-kantor polisi ya, karena penyidik ini pun berkaca kan penuh semua. Kita pun bingung. Apalagi dia gitu kan? Iya. Apalagi diganti. Jadi kadang-kadang ya perkara itu mana yang menarik perhatian itu aja yang dikerjai gitu loh. Oke. Umpamanya kalau kita nggak proaktif, ya perkara kita juga nggak jalan. Kita terus tiap hari tanyain, telepon jumpai, ada pendekatan-pendekatan lain gitu. Kalau nggak, dia nggak jalan. Karena dia pun kadang-kadang
ya nggak sanggup sebenarnya ya menjalani itu. Terus bagaimana dia harus bekerja? Kadang-kadang karena kalau ini perkara menjadi atensi gitu, di kepolisian itu ada atensi. Sebenarnya ini bagian dari ketidakadilan menurut saya. Ada perkara atensi. Perkara itu sama aja gitu Bang ya. Sebenarnya perkara itu sama aja. tapi Kalau menurut saya perkara itu harus kayak nomor urut gitu ya kan. benar. Masuk perkara nomor 1 selesaikan, nomor 2 selesaikan ini. Tapi di kepolisian kan tidak seperti itu. Ada atensi waktu depan bisa siap Bang ya. Ya, cepat gitu ya. Kita juga sering mengalami itu. Ada LP yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Penyidiknya udah bolak-balik ganti gitu kan. Saya potong Bang. Atensi ini kan definisinya kan banyak ragam nih Bang. Iya, Atensi ini bisa misalnya karena perintah pimpinan. iya, Atensi ini karena tekanan publik iya, atau tanda kutip iya, sawer-sawer. iya. Apa yang definisi atensi sama Abang maksudnya atau keseluruhan yang maksud Abang Ya, ini? keseluruhan. Tapi kalau kita bagi atensi ini di satu sisi juga ada benarnya juga. Contohnya begini. Ada kasus kasus katakanlah pemalsuan surat tanah gitu ya kan. Lalu tiba-tiba ada kasus pembunuhan gitu. Ya saya juga sependapat kasus pembunuhan ini diatensi gitu loh. Iya. Didahulukan gitu loh. Atau kasus perampokan gitu kan. Didahulukan gitu, rampok gitu. Harusnya polisi langsung bekerja. Jadi kalau menurut saya juga polisi itu kan sebenarnya kan ada tugas luar. Benar. Ada penyidik gitu loh. Ini yang sering terjadi kan. Jadi orang kehilangan, ini juga perlu juga jadi masukan. Ini kita kepada polisi juga perlu. Apa yang seharusnya diatensi? Atensi itu apa sih kriterianya? Yang mana yang diatensi? Iya. Contohnya kemalingan, kebakaran. Kebakaran itu tugas tugas daftar. Tapi polisi kan boleh juga di sini ya kan. Katakanlah kemalingan. Iya. Kemalingan ini kan yang sering jadi masalah. Iya. Contohnya dia Medan, karena kita berbicara Medan ini ya. Dia dipetisah gitu loh. Iya. Dia dipetisah. Parkir, belanja, pulang belanja, sepeda motor yang ada. Dia ke kantor polisi gitu loh. Iya. Polisi nanya SIM, STNK, BPKB, apalagi sepeda motor ini belum lunas. Minta dulu dari leasing gitu loh. Iya. Sebenarnya masyarakat berharap kejar dulu gitu loh. Padahal kalau dikejar mungkin sepeda motor itu kan Bisa dapat lah itu. lebih cepat dapat, udah pasti. Iya kan? Lebih gampang. Mungkin malingnya juga tidak begitu jauh. Sebenarnya ini diatensi ya, sependapat juga. Umpamanya tindakan-tindakan lain umpamanya yang menyangkut keselamatan, umpamanya penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan gitu ya kan, diatensi boleh gitu loh. Tetapi juga tidak mengesampingkan perkara yang lain gitu. Tapi kalau atensi itu hanya karena ada kepentingan tertentu, ya kalau menurut aku itu kan sudah salah. Atau kalau ada rayuan atau kepentingan ekonomi daripada pihak sehingga mungkin dia berbagi kepada penyidik gitu kan. Sehingga ini perkara diatensi. Ya ini sebenarnya juga nggak adil menurut saya. Kalau diatensi karena memang sangat mendesak, ya bagus juga. Dan ke depan saya pikir polisi juga harus membagi LP itu dalam yang mana yang diatensi gitu. Oke Bang, nanti ada segmennya ke situ. Abang main gas aja nih kayaknya. Tahu aja mau aku tanya seperti itu. Cuman gini Bang, sebelum ke sana kita ada aja nanti. Abang membangun HBB, Horas Bangsa Batak, organisasi ini. Tadi latar belakang sudah. Bagaimana permulaan Abang? Kan susah ini Bang. Udah berapa tersebar di HBB ini di Indonesia? Di awalnya ada case-nya yang menghina Batak itu. Lalu banyak orang yang sependapat gitu ya. Kita bikinlah grup WA. Jadi semua orang yang kita kenal, kita undang masuk. Iya. Dan orang yang di dalam itu juga kita bikin jadi admin. Silahkan undang seluas-luasnya. Saling merekrut lain ya. Saling mengundang Mengundang. di dalam grup. Karena saya berpikir begini, kalau kita bentuk satu grup WA lah dulu ya. Ini kan dari grup WA dulu awalnya. Grup WA kita bikin judul Horas Bangsa Batak. Lalu kita terangkan grup ini adalah grup WA bagi seluruh masyarakat bangsa Batak yang merasa sepemikiran bagaimana kita mempertahankan harkat dan martabat kita gitu. Iya. Kita undang seorang siapa saja kita undang. Lalu kita kirimi berita-berita bagaimana pemikiran kita, bagaimana tindakan kita. Lalu sebahagian tinggal. Lalu kita undanglah bikin rapat.
barulah ini satu organisasi. Kalau di kita itu kan ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, pusatnya di Medan kan, saya ketua umum. Baru di tingkat provinsi namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi. Baru DPC tingkat kabupaten kota, baru ada DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan. Jadi sekarang udah banyak juga tingkat-tingkat kecamatan gitu ya. tergabung gitu ya. Udah berapa DPD nih Bang kalau itu? Kalau DPD sekitar 20, DPC sekitar 40-an. Oh sudah ya, sudah hampir menyeluruh ini berat. Jadi Bang, saya kan mengikuti nih organisasi HBB nih, Horas Bangsa Batak ini. Ini kan konsen juga ini perkara-perkara viral. Contoh kemarin Brigadir Joshua, ada juga dari Horas Bangsa Batak, ada juga Sep Babi, ya kan? Baru ada juga yang lain-lain perkara yang lain. Cuman ada dilema sih ini Bang. Kadang kan ketika diperhadapkan perkara sesama orang Batak, ini kan perdebatan yang saya dengar nih Bang. Iya. Kita bilang sama-sama Bataknya. Di mana posisi HBB? Kan sering dilema. Iya. Lebih kita nanti masuk ke yang baru ini Bang. Yang baru ini kan contoh yang tutup TPL. Kan di sini kan posisi HBB kan berat juga Bang. Iya. Karena di sebelah sana juga orang Batak. Sini Batak kan itu yang isu yang bergulir. Biar masuk kita ke sana Bang. Iya. Iya sebenarnya kan kata membela itu juga kan harus Iya. proporsional. Benar. Gitu ya. Sebenarnya berbicara tentang pendampingan atau pembelaan secara hakikatnya juga bukan membuat yang salah menjadi benar Ya. atau benar menjadi salah. Gitu kan? Contohnya seorang advokat mendampingi tersangka. Udah jelas dia tersangka, udah ngaku lagi. Kenapa harus didampingi kata orang awam? Tetap kenapa harus didampingi? Nah. Bukan kita bilang dia salah, jadi nggak salah, tidak. Tetapi dalam statusnya yang jadi tersangka, dia tetap punya hak aja sih kan? Benar. Bukan karena ditersangka boleh dipukuli kan? Nggak boleh kan? Oh, di situ dia ya Bang ya. Kan kita berpikir proporsional. Dia tersangka, betul dia tersangka. Dia ditahan, betul dia ditahan. Tetapi ada hak dia untuk katakanlah untuk mengajukan saksi atau bukti yang meringankan. Ya. Kan begitu. Ada hak dia untuk dikunjungi. Ada hak dia untuk mendapat perawatan gitu kan. Bukan karena dia tersangka. Kalau sakit dia biar aja lah mati situ. Lapar ngapain dikasih makan, orang dia penjahat kok. Kan dilema juga Bang, Abang selaku ketua umum Bang. Contoh apabila Abang sebagai pelapor nih, Iya. Abang desak. Ini saya ngikuti perkembangan juga, ngikuti berita juga. Abang desak supaya diproses ini. Sementara yang dilaporkan itu orang Batak juga. Ini kan gunjingan Abang selaku ketua umum kan dibilang orang Batak pun dipenjarakan. Kan itu pernah terjadi. Iya kan? Gimana Bang? Ya makanya kan kita harus berpikir secara proporsional. Proporsional ya. Artinya juga begini. Ini jujur ini ya. Saya juga akan kenapa saya di suatu sisi kenapa juga saya harus buat ormas gitu ya. Salah satunya memang dalam rangka membela rakyat kecil. Coba bayangkan, karena kita sama-sama pengacara. Dalam kasus-kasus profesi lah, satu perkara ini sekarang, katakanlah gugatan sederhana, itu kan sudah di angka minimal 10 juta. Iya. Andai kan itu sudah termasuk pendaftaran. Benar. Iya kan? Atau mungkin itu gugatan PHK contohnya 10 juta. Lalu 10 juta ini kan sangat minim untuk seorang pengacara. Ya untuk saya lah contohnya. Kalau kasus profesional kasih 10 juta kan cukup nggak cukupnya itu kan gitu kan. Iya. Tetapi kalau di masyarakat 10 juta ini udah Nggak uang besar. yang sangat besar sekali gitu loh. Dan kalau kita bilang 10 juta ya mereka juga udah shock ya kan. Benar. 10 juta dari mana? Kalau dia petani. Coba bayangkanlah. Padi itu kalau di kampung kami satu kalengnya kira-kira 10 liter dia itu sekitar 50.000. Ya kan? Kalau 10, 500.000. Harus 20 kaleng gitu ya kan? 20 kaleng itu udah setengah tahun dia ngurusin itu. Udah 200 kaleng dia harus bayar untuk 10 juta ini kan? Berat sekali tuh. Dan kita punya banyak saudara di situ. Lalu bagaimana? Ya kalau ini tangani pengacara yang profesional, ya nggak cukup uangnya. Dan mereka tidak akan dapat
pendampingan dari seorang advokat. Lalu kalau ada organisasi bagaimana? Di organisasi kita bikinlah LBH. Kita rekrut lah, kita supervisi. Mungkin ini kan berjenjang, ada pengacara yang magang, ada yang sudah disumpah, tapi yang mungkin kita bisa kasih hanya sekedar honor dan transportnya, ada yang sedikit. Organisasi ini kan bisa membantu itu gitu loh. Begitu Bang ya. Nah, jadi masyarakat yang tadinya nggak punya uang ini jadi ada apanya? Jadi ada tempatnya mengadu kan? Benar. Kalau ke kantor hukum yang profit, mana ada yang terima? Aku pun tak terima kalau profit. Tapi kalau udah lembaga, tidak mau lah. Pengabdian Bang ya. Pengabdian. Untuk orang-orang miskin yang betul teraniaya. Tapi begini, orang miskin yang teraniaya ya. Benar. Ada juga orang miskin yang nggak tahu diri. Gimana contohnya Bang? Ya udah miskin, nyuri nyabu lagi. Oh gitu. Ya gimana kita mau bela itu kan? Gitu. Ya mau tidak mau kita lepas kan? Tapi kembali kaknya Bang, mau kita bela. Iya, tapi kita kan nggak ada sumber daya, nggak cukup. Gitu. Benar. Kita LBH lah kemana? Kalau kita juga kadang-kadang berpikir profesional, kadang-kadang kita kan apa juga, gedek juga ya kan? Lu udah miskin, jahat, nyabu lagi kan? Ditangkap polisi gimana mau bela gitu kan? Tahankanlah itu gitu ya. Kadang-kadang kita jadi nggak kasihan juga kan? Oke Bang, Iya. kita masuk inti. Kenapa tutup TPL Bang? Oh, Abang termasuk orang yang frontal ini Iya. menyerukan tutup TPL. tutup TPL. Sebenarnya kan ini nanti akan kita, kalau ini berproses dengan hukum kan akan kita buktikan ya. Ini nanti bukti persidangan. Tetapi gambaran umumnya kan seperti ini. Awalnya ini kan TPL ini kan namanya dulu kan Indorayon. Ya, Indorayon. ganti nama lah ini. Ganti nama lah ini. Sempat ditutup karena terjadi konflik sosial. Konflik TPL ini kalau kita bagi satu dari lingkungan. Ada kerusakan lingkungan. Itu sudah dikaji Bang atau sudah diteliti? Kenapa disimpulkan lingkungan? Sudah diteliti, tapi gambaran umumnya seperti ini. Dunia atau bumi ini diciptakan dan berbentuklah ekosistem. Itu terdiri dari beberapa makhluk hidup. Itulah namanya keanekaragaman hayati. Biodiversity. Kalau bahasa Inggris gitu ya. Jadi sebenarnya ekosistem itu baik kalau ada keanekaragaman hayati. Jadi sebenarnya tanaman monokultur artinya tanaman yang hanya sejenis itu juga menghancurkan ekosistem. Karena kalau sekarang di situ eukaliptus semua, tentu rotan, kemenyan, durian, dan lain-lain juga kan nggak ada. Iya. Itu kan dimatikan gitu kan, hanya eukaliptus. Oke. Begitu juga dengan hewan. Di situ pun nggak ada hewan, karena sudah nggak ada makanannya. Kalau dulu kan di hutan kita itu kan pasti ada burung, ada babi hutan, ada ular, ada kijang, ada harimau, gajah, dan lain-lain gitu kan. Macam-macam. Sekarang dengan luasan yang seperti itu cuma eukaliptus, ya itu pun semua punah gitu loh. Begitu juga dengan sumber air gitu kan. Sumber air itu dari mana? Turun dari langit, jadi hujan, turun ke bumi, diserap oleh akar pohon, masuk ke tanah gitu. Lalu kalau semua ini sekali ditebang, ya rusak kan. Iya. Mata airnya mati, makanya di sekitar Samosir itu ratusan mata air itu sudah hilang. Gitu kan. Itu pengaruh eukaliptus tadi. Itu salah satu termasuk itu kan. Termasuk banjir bandang gitu kan, karena akar-akar pohon itu kan juga kan menahan air itu kan. Jadi kalau sekali ditebang semua terjadi banjir. Tapi kan Bang, dia kata mereka nih, ini kan disisipi lagi, ditebang tapi ditanam, ditebang gitu. Ketika ditebang, itu kan tadinya kan bukan tanah kosong. Itu kan katakanlah hutan yang terdiri dari berbagai macam tanaman dan juga hewan yang hidup di situ kan gitu.
Begitu ditebang semua kan hangus itu yang dibaga dalam itu. Ya kan? Yang pasti yang di situ kan udah hangus itu kan. Udah habis semua kan gitu. Iya. Ditanamilah eukaliptus. Iya. Mereka semprot lah. Di luar eukaliptus kan dibunuh gitu kira-kira. Hanya dasar pertimbangan itu Bang, atau ada yang lain pertimbangan lagi? Ini kan kita bagi nih. Ah, Ini kan kita bahas tentang lingkungan. lingkungan. Nah, Ya. kan ada aspek lingkungan. Oh, siap. Aspek lingkungan. Jadi kan ada kerusakan lingkungan, itu salah satunya. Terus juga kan infrastruktur gitu kan. TPL itu juga kan menggunakan jalan masyarakat, jalan negara. Dengan masuk truk logging itu, yang mengangkat kayu itu kan, Ya. ya tentu jalan itu kan hancur gitu loh. Iya kan? Ya. Kalaupun ada yang dibangun mereka tentu tidak sebanding di situ kan. Jadi kehancuran ekologi itu salah satu kan. Nanti kalau mereka tanya mana buktinya, nanti kita buktikan. Dan sebenarnya sudah banyak penelitian untuk itu gitu. Sudah ada Bang ya. Dan mereka pun tidak pernah ngasih data yang valid. Iya. Umpamanya secara resmi kita tidak pernah menerima data dari TPL. Oke, itu satu kan. Yang kedua, hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Oke. Oke kan? Ya. Dari ratusan hektar lahan konsesi itu kan tadinya bukan lahan kosong. Yang betul-betul kosong seperti kertas kosong. Iya. Mereka kan dapat hak berdasarkan kertas. Di kertas ini sekian ratus hektar gitu. Mereka merasa bahwa dengan ada itu mereka sudah berhak. Tapi fakta di lapangan itu kan tidak benar-benar kosong gitu loh. Contohnya begini. Ini yang mereka tidak mau tahu dan tidak mau disadari oleh pemerintah gitu. Mungkin orang akan berpikir bahwasanya hak masyarakat itu kan hanya sebatas apa yang Dia punya. dia punya. Iya. Apa yang pokoknya rumahnya, sawahnya Iya. gitu ya. Inilah contohnya begini. Contohnya lah meja ini. Kan begitu. Inilah satu kawasan. Inilah satu kampung. Iya. Atau satu huta gitu. Rumahnya di sini, sawahnya di sini, ladangnya di sini gitu ya kan, kuburannya di sini, hutan di sana, sungai di sini gitu mengalir gitu kan. Masyarakat yang tinggal di sini dengan alam ini harus dipandang dan memang menjadi satu kesatuan. Dia tinggal di sini, bersawah di sini, berladang di sini, kuburan upungnya di sini, sungainya di sini, mandi dan mengambil air minum dia di situ, menyuci, ambil air minum dia di situ, menjala ikan dia di situ, kan gitu ya. Di hutan dia mengambil rotan, kemenyan, madu dan lain sebagainya, berburu binatang. Ini kan satu kesatuan. Lalu karena tidak ada alas hak dia secara tertulis, lalu kita katakan ini punya negara. Lalu mereka ini diambil, dikasih ke si TPL. Ini kan sangat tidak adil gitu loh. Begitu. Ya nggak adil gitu loh. Dan salah satu sebenarnya syarat konsesi itu tidak boleh ada konflik dengan masyarakat. Tapi saya tidak yakin bahwasanya sebelum mereka mohon itu diverifikasi gitu loh. Iya. Penerima hak juga kan juga harus memverifikasi objek ya kan diserahkan kepada dia. Contohnya nih, ada orang menjual rumah ke kita. Sebelum kita beli kan udah kita cek suratnya. Dan kita cek rumahnya. Ada nggak orang di situ gitu loh. Iya. Kan tidak seenaknya kita. Aku kan udah beli ini. Kita gusur dia. Kalau kita memang beretikat baik, kita tanya. Kenapa kau di sini? Ini rumah opungku. Ya kan? Sejak kapan? Udah 5 generasi, 10 generasi kami di sini. Kita kan harus berpikir. Kita kan tidak ingin berkonflik juga. Nggak jadilah aku beli ini. Iya. Kan secara umum kan seperti itu gitu loh. Benar. Lalu apakah TPL melakukan seperti itu? Nggak juga. Dia kan hanya dapat surat dari sana. Atau selanjutnya, kalaulah si TPL ini menerima konsesi dari kehutanan, lalu ternyata surat ini dilihat di lapangan, sudah ada masyarakat di situ, TPL ini harus kembali ke kehutanan. Berarti Mas dalam arti ini udah ada kong kali kongnya atau gimana Bang? Atau ada Iyalah. kesalahan? Jadi Atau kealpaan atau kesilapan? Atau memang sudah kong kali kong?
dalam mengeluarkan izinnya? Jadi dari data yang kita baca, nanti saya kasih datanya, bahwa surat keputusan kepemilikan objek yang dikuasai TPL itu sudah dirubah mungkin antara 8 ke 9 kali. Kenapa ada perubahan? Tentu karena ada kesalahan gitu loh. Benar. Dalam satu kasus yang sudah dikeluarkan, ada dulu kasus di Pandumaan Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasunduta. Ternyata objek di atas objek konsesi mereka itu ada kebun kemenyaan di situ. Ya kan? Yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga ribut-ribut terakhir itu dikeluarkan. Oh begitu. Iya kan? Itu ada buktinya itu udah saya pikir data dari TPL itu ada 8 atau 9 kali perubahan sehingga dia menyusut. Saya sangat yakin bahwa sebelum diterbitkan itu tidak ada permohonan dan verifikasi dari mereka itu. Benar. Kalau memang ada, tunjukkan kepada saya gitu. Itu kira-kira. Itu konflik juga di masalah kepemilikan lahan gitu ya. Sehingga terjadilah tumpang tindih. Terjadi tumpang tindih. Dan berdasarkan itulah TPL sering melaporkan masyarakat sampai masyarakat dihukum. Karena dianggap menduduki lahan TPL. Tapi dalam kasus Sorbatua, Pengadilan Negeri Simalungun menghukum dia. Karena menduduki kawasan hutan. Ya sederhananya menduduki lahan TPL gitulah kira-kira. Tetapi putusan pengadilan tinggi membebaskan dia. Karena pertimbangan pengadilan tinggi menyatakan Sorbatua juga punya hak di situ. Punya hak. Karena mereka sudah ada lebih kurang 200 tahun dari 11 generasi gitu. Udah turun-temurun lagi. Udah turun-temurun. Faktanya di situ ada bukti-bukti penguasaan mereka, ada kuburan, ada ini segala macam. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah dualisme atau ada kepemilikan yang tumpang tindih. Kalau terjadi kepemilikan yang tumpang tindih, konflik kepemilikan, itu namanya sengketa perdata. Yang harus diselesaikan di ranah perdata, bukan ke kepolisian. Ya, karena ini sengketa perdata, maka pidananya dinyatakan tidak ada gitu. Dan ini saya minta kepada kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan agar menjadi rujukan atau jurisprudensi kan. Tapi kan sempat ditahan dia, Bang. Ya sempat ditahan. Ketidakadilannya kan di situ. Tapi dengan kasus itu berarti ini kan sengketa perdata. Di suatu sisi TPL merasa memiliki, masyarakat juga merasa memiliki, kan terjadi sengketa. Iya. Selesaikan dulu sengketanya. Kan begitu. Kemana? Ke perdata. Sebenarnya juga ada penyelesaian sengketa di internal lingkungan hidup KLHK, tapi itu mereka tidak pernah lakukan gitu ya. Begitu Bang ya. Iya. Itulah dasarnya. Iya, kenapa harus tutup TPL? Pertimbangan Abang ya, yang tadi yang ada. Itu antara lain. Antara lain. Iya. Oke. Bang, ini kan sudah banyak ini Bang, baik itu dari DPR RI memperhatikan ini, baik itu dari NGO, baik itu juga sampai Eporus. Apa memang sepelik ini memang harus terkait perkara TPL ini? Sebenarnya kan TPL ini kan sudah sangat pelik dan sangat zolim menurut saya. Kembali ke awalnya bahwasannya ini kan udah ditutup dulu. Iya. Lalu mereka mengatakan ini paradigma baru. Sederhananya mungkin kami akan perbaiki gitulah kira-kira. Tapi setelah berjalan ini kan sudah sekian lama tetap juga nggak ada perubahan. Tetap banyak konflik dengan masyarakat. Ya sehingga menurut saya ini harus ditutup juga kan gitu. Dan terakhir bahwa Komisi 13 DPR RI mengadakan RDP, salah satu di situ isinya adalah diduga telah ada pelanggaran HAM di situ. Merekomendasikan ke Komnas HAM untuk membentuk Tim khusus. tim pencari fakta. Oh ya.
Dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Jadi pada pertemuan Eporus dengan Menteri HAM sudah menegaskan bahwa sudah dibentuk tim pencari fakta untuk mencari memeriksa dugaan pelanggaran HAM di situ. Jadi ya kita berharap agar tim ini segera berjalan kan, mengumpulkan bukti-bukti. Ya saya juga berharap bahwasanya suara-suara kita juga didengar oleh tim ini kan gitu. Kita kan akan ajukan bukti-bukti termasuk dugaan kriminalisasi Yang dilaporkan itu ibu-ibu Bang ya? ya yang dilaporkan. Jadi kan yang aneh ini. Jadi pada saat pertemuan Komisi 13 DPR RI dengan semua pihak, saya ketemu dengan Dirintel dan Irwasda Polda Sumut ya. Ini juga akan kalau didengar Kapolda dan semua juga akan mohon jadi ya bahan koreksi gitu ya. Selama yang saya tahu, ya kan, ketika terjadi konflik antar masyarakat dengan TPL, kadang juga ada tindak pidana, ya kan, ada yang ini mengaku di IAS ini, yang ini mengaku di IAS ini kan, dan kasus terakhir 22 September itu kan ada laporan gitu ya kan, Iya. masyarakat melaporkan pekerja TPL melaporkan masyarakat. Sering kita lihat kan, apalagi di media sosial banyak terjadi konflik di lapangan. Masyarakat melaporkan TPL melaporkan masyarakat, tapi tak pernah TPL ini ditetapkan tersangka. Tapi kalau masyarakat yang ditetapkan tersangka, bahkan dihukum udah banyak gitu loh. Cepat diprosesnya Bang ya? Cepat diprosesnya. Di sini dia, yang mana dia atensi ini kan gitu ya. Atensi ini, definisi atensinya udah masuk ini Bang ya? Udah masuk gini. Kenapa sih gitu loh? Iya. Nggak pernah. Bahkan ada orang yang sudah berkali-kali dihukum dengan kasus yang sama, yang kurang lebih ya menguasai lahan TPL gitu loh. Iya kan? Gitu. Menurut Abang Bang, ini kan kita masuk ke statement Eporus ini Bang. Ini kan digiring opini statement Eporus. Pandangan Abang gimana nih statement Eporus ini? Karena aku rasa, apakah ini juga memicu aksi yang 10 November kemarin? Iya, gini kan. Karena kan seruan TPL ini kan sebenarnya sudah banyak nih Bang. Seruan dari dulu udah sebuah tutup TPL. Iya. Tapi saya puncaknya, apakah ini dampak dari statement Eporus yang mereka kemudian demo di PR aja, di Tarutung ya? Di Tarutung, apakah itu bagian puncak juga kegiatan 10 November kemarin? Pandangan Abang lah. Ya termasuk gitu ya, termasuk juga seperti itu. Sebenarnya kan banyak orang yang, ya saya pikir itu buzernya TPL lah ya kan, yang menegasikan Eporus kenapa ikut campur dalam masalah ini. Iya. Sebenarnya saya berpandangan Eporus sebagai pimpinan juga sudah dalam posisi yang benar memperjuangkan keadilan. Benar. Iya kan? Karena seharusnya setiap organisasi itu memperjuangkan keadilan bagi anggotanya, kan begitu ya. Karena termasuk pelayanan keluar lah ini Bang ya. Iya. Diakonianya apa ya definisinya kalau Iya. kan? Termasuk pelayanan. Apanya istilahnya kalau untuk pelayanan keluar itu. Kan itu. Jadi nggak ada yang salah dengan itu ya. Di sisi lain sebenarnya ini ada tulisan ini ya. Saya baca ini perlu nih juga kalau sampai ke TPL dan kehutanan atau gubernur dijawab ini. Ini judulnya entah siapa yang bikin, sesat pikir statement Gubsu PT TPL memiliki alas hak yang untuk mengelola kawasan hutan yang menjadi areal konsesinya. Jadi TPL tidak boleh dihalangi mengelola dan mengusahai areal hutan yang menjadi kawasan pengelolanya, begitu kata Bobi Nasution gitu ya, gubernur. Yang pertama, izin konsesi TPL masih penunjukan dan belum penetapan kawasan hutan. Masih belum ya. Masih belum. TPL mengantongi perizinan berusaha pemanfaatan hutan nomor SK 307 tahun 2020.
izin pemanfaatan hutan ini masih dalam status penunjukan kawasan hutan dan belum dikukuhkan sebagai kawasan hutan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 Pasal 15 meliputi. Harusnya ada 4 tahapan. Tahap penunjukan kawasan hutan. Ini yang dimiliki oleh TPL. 2. Tahap penataan batas kawasan hutan. Sampai sekarang hutan kita itu tidak tahu kita di mana batasnya. Mana hutan lindung, mana HPT, mana apel, mana ini segala macam. Nggak ada itu. Tidak ada tapal batas yang jelas ya. Nggak ada itu. Tahap pemetaan gitu. Nggak ada. Harusnya di setiap desa itu ada peta gitu loh. Setiap desa loh. Sehingga masyarakat itu tahu yang mana yang bisa diusahakan, yang mana yang tidak. Yang gitu mana loh. hutan lindung Yang gitu. mana hutan lindung, yang mana hutan silindung gitu loh ya kan. Ini sikit-sikit hutan lindung. Benar. Kalau PT ngambil bukan hutan lindung gitu loh. Kan di situ ketidakadilan. Masyarakat mengambil sebatang kayu udah Masuk kawasan masuk kawasan hutan. Kalau PT nggak masuk kawasan hutan gitu. Nggak ada pemetaan kawasan hutan. Inilah yang harus dijawab oleh gubernur sebenarnya. Apalagi melalui Petkes ini. Di tahap penetapan. Jadi kan setelah ditunjuk. Oke. Pertama kan ditunjuk. Kedua, tata batas. Ketiga, dipetakan. Keempat, ditetapkan. Tahap penetapan kawasan hutan, untuk itu izin konsesi yang dikantongi perusahaan. Tahap penetapan. Ini yang nggak ada. Yang ada baru tahap penunjukan kawasan hutan. Untuk itu, izin konsesi yang dikantongi perusahaan bermasalah karena tidak adanya penetapan kawasan hutan yang sah untuk dikelola. gitu ya. Pernah nggak dijawab TPL ini gitu loh? Tahu nggak masyarakat? Jangan masyarakat, aku pun udah pengacara, aku udah ketua HBP, aku nggak tahu yang mana kawasan hutan, yang mana yang bukan. Karena nggak dibikin batas. Nggak dibikin batas, nggak dibikin petanya. Nggak dibikin peta gitu loh. Gitu. Yang pasti kalau menguntungkan Kawasan hutan. kawasan hutan gitu ya. Nah, jadi semua kawasan hutan gitu. Jadi perusahaan selama ini beroperasi telah memanfaatkan kawasan hutan yang batas-batas konsesinya belum ditetapkan oleh negara. Jadi menurut saya ini tolong disampaikan kepada TPL. Ya TPL belum berhak di situ. Menurut pendapat saya gitu loh. Berarti dengan kata lain izin yang mereka suruh-suruhkan ini belum jelas ini Bang menurut Belum Abang? jelas menurut saya. Belum jelas. Tapi Iya. kenapa gubernur dengan yakinnya waktu itu Ya mengatakan? itu makanya kita aksi ke kantor gubernur. Oh, itu gitu. salah satu dasar juga. Satunya. Makanya aksi 10 November. Iya, tapi dia nggak ada. Jadi sama mau kita bilang, kita bicara ke wakil pun nggak bisa melakukan apa-apa ya. Karena yang buat statement kan gubernur bukan wakil. Ya itu dia, makanya saya menolak sebenarnya dengan berbicara dengan wakil karena dia pun tidak mempunyai kapasitas gitu. Menurut Abang nih, oke tadi udah Hmm. terkait aksi 10 November kemarin gubernur nggak ada. Apakah menurut Abang ini gubernur menghindar atau memang ada kegiatan? Yang pertama memang saya betul-betul sangat kecewa dengan ketiadaan gubernur. Yang Padahal jauh-jauh hari udah diumumkan kan Bang. hari kan. Berapa ribu massa turun pada saat itu? Kalau laporan ke kita di pemberitahuan aksi kita bikin 20.000. Estimasi kita satu hari sebelum hari H itu 12.000. Sekitar masa itu di minimal 12.000 lah. Ya kan? Terus kita sangat kecewa gubernur tidak respons. Jadi ya dugaan-dugaan yang pertama dia tidak tidak menghargai aspirasi masyarakat. Yang kedua dia kabur, takut. Gitu Tidak ya. tanggung jawab menurutku gitu loh. Kalau alasan dia ke Jakarta, itu kan tidak begitu penting dia ke sana. Sebenarnya itu Bang, kan dia gubernur Sumatera Utara. Iya. Mana lebih urgensinya? Oke lah punya kan gitu. Ini kan masyarakatnya gitu. Ke sana ini kan dia mendampingi, terkecuali dia yang memberikan penghargaan. Kan lain kan? Gitu ya. Kan mendampingi kan? Benar. Mendampingi itu kan ya mungkin yang membidangi apalah kepahlawanan apa nggak tahu bagian umum lah. Bilang Bang, bukan berarti kalau nggak hadir dia nggak terlaksana acara itu kan. Nggak ada pun fungsi dia di situ. Coba kalau kita lihat umpamanya di situ protokoler, aku nggak yakin ada fungsi dia di situ. Gitu ya. Iya. Jadi itu ya kayak kecewa juga Abang pada dengan Kecewa kan? Tambah lagi Bang, aksi itu katanya hilang sinyal. Benar itu Bang? Betul. Jadi Nah, kan ini apa itu. se ekstrim itu Bang permainan TPL ini gitu? Iya. Atau gubernur ini? Yang mana yang benar nih?
Ya, kelompok mereka lah. Kita Oh, kelompok mereka mereka. akan menjadi satu kelompok antara kepolisian, gubernur gitu kan, yang tidak mendengar rakyat, lebih mendengar TPL. Makanya saya bilang kalian masih gubernur Sumatera Utara, masih gubernur TPL, gue bilang kan, masih polisi Sumatera Utara atau polisi TPL. Sinyal itu memang hilang. Memang hilang sama sekali. Dan di jumper gitu. Jadi ini ya kita protes ini ya, mengenai forum ini dan orang yang menyuruh untuk mengacaukan sinyal itu, ini bahagian dari pembungkaman demokrasi, pembungkaman aspirasi. Begitu. Ya kita protes melalui forum ini kan. Ini bahagian dari pembungkaman aspirasi. Jadi semacam sudah style sekarang Bang ya. Iya. Kalau aksi hilang sinyal ya. Iya gitu. Karena kemarin pun aksi itu hilang sinyal yang sebelumnya di Jakarta kan. Kalau yang selama ini kan kalau ada kejadian hilang CCTV kan gitu. Sambar petir lah apalah segala macam Ini gitu ya. sinyal sudah hilang. Ntar lagi mungkin ini jadi apa juga kan? Kalau Nepal dulu kayak gitu kejadiannya Bang. Hilang sinyal makanya. Gitu ya. Iya. Demo besar-besaran. Ya besar-besaran kan pembungkaman gitu. Sebenarnya aksi itu kan menyampaikan aspirasi. Kenapa terjadi chaos dalam aksi? Karena aspirasinya nggak tersalurkan gitu loh. Benar. Kayak sekarang kemarin itu kan sudah berpotensi chaos. Kenapa? Yang pertama aspirasinya tidak tersalurkan. Kenapa? Sinyalnya dikacau gitu kan. Padahal dari segala elemen datang itu Bang ya. Dari segala elemen sehingga yang dari luar kan tidak tahu apa yang terjadi di situ. Sementara ini asas era keterbukaan kan. Yang kedua yang dituju nggak ada gitu loh. Kita menjumpai seseorang dia nggak ada. Berarti kan nggak tahu kita menyampaikan sama siapa gitu loh. Berarti termasuk sia-sia lah kegiatan kemarin menurut Abang. Ya sia-sia sih nggak juga. Ya tetapi kan tidak sesuai yang diharapkan. Kita Karena pesan tak tersampaikan melalui media. Karena saya lihat juga Bang media, sorry saya potong. Saya ikuti ini. Iya. Medianya sama sekali nggak ada. Apakah dibungkam juga media ini? Iya, kalau begitu memang kalau bisa kita undang Dewan Pers gitu ya. Iya. Saya juga kalau curiga boleh kan? Boleh. Kenapa media tidak meliput Pada hari H itu. acara itu atau sangat sedikit media? Apakah mungkin mereka ada yang memesan untuk tidak meliput kan? Ini dugaan ya Bang ya. Dugaan. Jadi Yang nanti kena ITE lagi kita sama TPL gitu ya. Jadi tadi ada berita bantahan, bukan bantahan ya, klarifikasi dari TPL di salah satu harian ya, harian apa itu, Waspada kalau nggak salah, dari dia memuat klarifikasi dari TPL, Sumut Pos gitu, terkait aksi di kantor Gupsu, ini klarifikasi PT TPL gitu kan. Jadi kalau ini juga nanti kita undang lah apa, Dewan Pers. Kita gak protes, kenapa ada aksi berita tentang klarifikasi TPL. Berita tentang aksi tutup TPL nggak ada. Iya kan? Berarti kan nggak berimbang. Harusnya dia muat berita tentang aksi tutup TPL, lalu dia muat juga berita tentang klarifikasi dari TPL. Biar berimbang dia Bang. Biar berimbang. Oke. Kenapa mereka tidak lakukan itu? Jadi seolah-olah penggiringan opini lah ini Bang ya. Biar lebih. Iya kan? Iya. Informasinya kan nggak berimbang. Iya. Kita minta juga lah nanti Abang undang juga lah dari Dewan Pers ya kan? Biar ditanya itu, kenapa pers itu tidak meliput acara itu? Lo kok yang ini yang diliput gitu loh. Dan kenapa dalam bentuk ini dia tidak nanyakan ke peserta aksi itu kan? Jadi kan nggak berimbang gitu. Oke Bang, 2 pertanyaan terakhir Bang. Ada nggak kemungkinan aksi berikutnya terkait ini atau hanya gini aja selesai? Kalau itu kan sudah pasti. Jadi ini kan udah aksi kedua yang kita ikut ya. Aksi pertama di Polda. Di aksi itu langsung kita bikin aksi jilid 1 gitu loh. Oh, berarti ada jilid 2 dan 3 dan seterusnya. Dan ya berjilid-jilid gitulah kira-kira. Gitu ya. Kalau kita ini kan ya yang sudah biasa berjuang gitu ya kan. Target kita sampai tutup. Sampai harus tutup ya Bang. Jadi kapan aksi ini berhenti? Ya kalau sudah tutup. Kalau boleh berhenti aksi terus ya aksi terus gitu loh. Oke. Yang kedua Bang, terakhir. Siapa di balik TPL kok kuat kali menurut Abang? Pandangan Abang lah selaku Abang kan ini
termasuk ketua umum dan Iya. praktisi hukum, Iya. ya kan? Siapa di balik TPLin menurut abang? Ya, kalau Kok kembali kuat sekali gitu, Bang? kalau kembali ke situ kan, kalau yang kita tahu dulu kan yang pemiliknya kan Sukanto Tanoto. Tapi katanya sudah dijual ke orang Singapura, saya pula lupa namanya. Tetapi ya mereka ini sebenarnya nggak kuat-kuat banget kalau nggak di-backup sama oknum-oknum gitu loh. Begitu ya. Nggak ada yang kuat. Saya kan juga kenal sedikit-sedikit lah, ya kan. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Sebenarnya kalau aparat kita ini bekerja dengan baik, Dengan tupoksinya ya. dengan tupoksinya, nggak ada itu. Nggak ada mafia-mafia itu, nggak ada itu. Saya sudah karena mereka kan berlindung di ketiak para aparat yang keparat aja, makanya bisa melakukan pelanggaran hukum gitu. Stream ketua HBB ini. Aparat yang keparat ya. Oke Bang, closing statement Bang. Ya tutup TPL. Nggak ada lagi. Kalau kita umpamanya lihat umpamanya kayak mahasiswa, IPK kumulatifnya itu negatifnya sangat jomplang dengan positifnya. Oke, Iya iya. kan? Kalau nilai positifnya 1, negatifnya 9 menurut saya. Gitu ya. Iya. Jadi berarti harga mati tutup TPL Bang. Tutup TPL. Tutup TPL. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih waktunya buat Ketua Umum Horos Bang Sobata, Bang Lamsiang Sitompul. Bang, di akhir ini ada apa kita cakap-cakap hukum ini nanti kalau saya bilang cakap-cakap hukum cocok kok rasa gaya Medan Bang. Oke Bang ya. Oke. Cakap-cakap hukum Cocok kau rasa? iya. Oke.